pertandingan Piala Dunia 2022 yang diadakan di Qatar membuat sejarah baru bagi dunia sepak bola, karena ketika teman-teman melihat pertandingan antara Maroko melawan Portugal, di sana negara Maroko berhasil memenangkan ketika melawan Portugal dengan skor 1-0. Tentu saja banyak orang juga tidak menyangka bahwa negara Maroko bisa memenangkan pertandingan ketika melawan Portugal, karena kalau kita melihat secara kualitas Portugal lebih unggul daripada Maroko, dan hal ini terbukti dari statistik pertandingan Portugal melawan Maroko, di mana penguasaan bola Portugal jauh lebih banyak daripada Maroko. Tapi di sini Portugal gagal memanfaatkan hal tersebut dengan baik, di mana umpan jauh yang diberikan oleh Portugal kepada striker dari Portugal banyak yang meleset ya teman-teman, ataupun tidak akurat. Begitu juga dengan tembakan yang diberikan oleh striker dari timnas Portugal. Apa mungkin hal itu terjadi dikarenakan pada menit yang ke-42 YN Nasiri berhasil memasukkan satu skor ke gawang Portugal dengan sundulan. Gol yang dihasilkan oleh Maroko ini seharusnya bisa dihentikan oleh kiper dari Portugal ketika kiper dari Portugal memilih stay di gawang dan tidak maju untuk menjemput bola ya teman-teman. Tetapi sangat disayangkan sundulan yang dibuat oleh Nasiri lebih jauh berhasil daripada penyelamatan kiper dari timnas Portugal. Dan menariknya, pada menit terakhir sebelum pertandingan usai, salah satu pemain dari Maroko mendapatkan kartu merah ataupun kartu kuning 2 kali, dan mungkin kartu kuning pertama terjadi karena pelanggaran, tetapi kartu kuning kedua terjadi bukan karena pelanggaran ya teman-teman, karena tendangan kaki dari Cedira mengenai bola, bukan mengenai kaki musuh. Tetapi entah kenapa wasit memilih bahwa itu adalah pelanggaran yang dibuat oleh tim dari Maroko, sehingga menyebabkan kartu merah untuk Cedira, salah satu pemain dari timnas Maroko. Meskipun perlakuan tidak adil pun terjadi, tetapi perlakuan tersebut tertutupi oleh kemenangan dari tim nasional Maroko ketika melawan Portugal, dan sejarah baru terbentuk oleh timnas Maroko. By the way, sejarah baru ini juga berlaku bagi timnas benua Afrika, karena untuk pertama kalinya tim nasional Maroko dan juga benua Afrika menempati posisi semifinal di Piala Dunia, baik pada awal Piala Dunia diadakan hingga pada tahun 2022. Dan untuk skor terbaik dari timnas Maroko di Piala Dunia terjadi pada saat timnas Maroko memasuki top 16 besar, dan hal itu terjadi pada tahun 1986. Pada Piala Dunia 2022 ini banyak sekali rekor-rekor baru yang terbentuk, seperti negara Jepang berhasil mengalahkan dua negara besar yaitu Jerman dan juga Spanyol. Begitu juga dengan negara Korea Selatan berhasil mengalahkan Portugal di babak penyisihan. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi negara Kroasia. Kenapa? Karena nama dari negara Kroasia menempati juara ketiga pada Piala Dunia pada tahun 1998 dan juara kedua pada Piala Dunia 2018, sehingga timnas dari Kroasia masih diunggulkan ya teman-teman. Apalagi ketika teman-teman melihat pada babak top 16 besar hingga final di Piala Dunia 2018, nama dari Kroasia berhasil mengalahkan negara Denmark, Rusia, Inggris, dan hampir mengalahkan negara Prancis ya teman-teman dengan skor 4-2. Dan menariknya di sini, untuk negara Maroko mendapatkan ataupun berhasil membentuk sejarah baru untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tetapi untuk negara Kroasia bukan sejarah baru ya teman-teman, melainkan sejarah akan terulang kembali. Kenapa? Karena ketika tim nasional dari Kroasia berhasil mencapai ke final, maka timnas Kroasia akan bertemu dengan negara Prancis, maka pertemuan Kroasia melawan Prancis akan terulang kembali pada Piala Dunia 2018 dan juga Piala Dunia 2022. Tetapi ketika Kroasia kalah dan mendapatkan tempat perebutan juara ketiga, maka Kroasia bisa melawan Maroko dan sejarah akan terulang kembali, di mana Kroasia dan juga Maroko sempat bertemu di babak penyisihan
Piala Dunia 2022. Jadi bagaimana menurut teman-teman, siapakah yang akan berhasil menempati juara 1 di Piala Dunia 2022 yang diadakan di Qatar?